Assalamualaikum Bu Ros, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, Bu Mama. Alhamdulillah hari ini baik. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gimana Bu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang pertama, Bu Mama. Tapi sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri ya. Saya Roslinawati, bertugas di SDN Sukamulya 02. Kebetulan nilai-nilai kebenaran yang ada pada kasus itu. Apa yang menjadi pertentangan atau yang harus kita bandingkan, karena kan biasanya mengambil keputusan itu memilih atau menentukan kita harus mengambil langkah yang mana. Biasanya pilihan itu ada yang misalnya di satu sisi benar, di sisi lain juga benar, tetapi hal itu tetap harus diputuskan, harus dipilih antara yang dua ini harus kita ambil satu. Nah, kalau yang seperti itu berarti itu di apa namanya diidentifikasinya dari hal-hal yang bersifat nilai-nilai kebaikannya. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan bujukan moral, karena di situ ada yang benar atau salah, jadi kita lihat di mana segi kebenarannya dan di mana segi kesalahannya. Ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih Bu, ada dua Hmm, kepentingan yang sama-sama benar atau betul. dua kepentingan itu mengandung nilai kebajikan nih Bu. Ya, Gimana Bu? baik. Hmm, eh, di mana misalnya satu kasus yang mempunyai dua nilai kebajikan, terutama yang kita jadi pertimbangan utama adalah yang pertama, sejauh mana urgensinya. Misalnya dari satu satu nilai kebaikan yang ini dan yang ini, mana yang paling harus kita utamakan, atau yang lebih banyak kita ingin, atau lebih banyak menyangkut kebaikan siswa itu yang mana. Walaupun misalnya ada dua nilai kebaikan, tetapi yang kita pertimbangkan adalah yang lebih urgensi, kemudian yang lebih berpihak kepada siswa, baik itu dari segi kemanfaatannya atau baik dari segi waktu misalnya ya. Jadi sama kepentingan umumnya nih Bu. Oh, ya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan untuk pengambilan keputusan yang biasanya dijalankan? Ya, selama ini pada waktu saya mau memutuskan sesuatu, yang pertama adalah dilihat dulu eh, atau dipahami dulu kasusnya, memahami kasus. Kemudian kita kumpulkan data-data dan fakta-fakta dari berbagai sisi, eh, baik itu dari sisi saya pribadi, atau mungkin kalau di sekolah bisa dilihat dari sisi guru-guru, atau bahkan bisa juga dilihat dari segi siswa gitu ya. Jadi itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mendapatkan atau memahami kasusnya, kemudian sudah mengumpulkan fakta-fakta, kemudian apabila fakta-fakta tersebut dinilai sudah cukup untuk kita untuk membuat atau mengambil satu keputusan, mungkin langkah berikutnya adalah dilihat juga dari segi prinsip mungkin ya. Prinsipnya apakah prinsipnya itu misalnya eh, dilihat dari segi aturan, atau dilihat dari segi sejauh mana kepedulian kita terhadap kasus kita. Kan berdoa berdoa itu berdoa, karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, karena kan sebuah keputusan itu pasti nantinya ada konsekuensi Konsekuensinya. dan imbas atau implikasinya. Jadi, Yang selama ini Ibu anggap efektif, efektif dari yang tadi Ibu bilang ya Bu ya, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu. eh, pada kasus ini yang paling efektif, semuanya sih ada rangkaiannya ya, langkah-langkah rangkaiannya itu. Mungkin yang paling efektif banget adalah boleh satu atau dua. Hmm, Mungkin
Yang paling mungkin signifikan gitu Bu, yang paling yang paling ya, yang paling banget itu mengumpulkan fakta-fakta ya, mengumpulkan fakta-fakta menurut saya gitu ya. Setelah mengidentifikasi, mengumpulkan fakta karena itu adalah hal yang sangat besar untuk pengambilan betul keputusan. selama ini Ibu rasa menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Hmm, ya, kalau tantangan biasanya gini, apalagi di sekolah ya. Jadi ketika kita memutuskan itu memutuskan sesuatu kadang-kadang bertolak belakang dengan kebiasaan misalnya atau kebiasaan lama yang sudah ada di situ gitu. Jadi kan kadang-kadang eh, apa namanya ya? Jadi kalau biasanya tuh kebiasaan itu nggak bisa susah untuk ditinggalkan dan dianggap udah jadi benar gitu. Kemudian yang kedua tantangannya itu ketika kita berusaha untuk memutuskan atau mengambil keputusan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan, tetapi ternyata sebagian besar orang di sekeliling kita gitu ya, itu merasa bahwa keputusan itu nggak kurang tepat gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika ataukah langsung Bu diselesaikan atau ada jadwal tertentunya atau langsung pada saat kejadian? Menurut Ibu seperti apa Bu? Ya, kalau itu sih kita relatif ya. Jadi kalau kasusnya itu membutuhkan penyelesaian segera pada waktu itu, ya kita selesaikan segera pada waktu itu. Tapi seandainya si kasusnya itu masih bisa menunggu beberapa waktu lagi gitu, masih bisa ditunda gitu. Nah, itu berarti kita tunda. Tapi kalau saya ingin setiap ada kasus itu secepatnya terselesaikan gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Ibu rasa mempermudah Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Faktor yang Faktor apa atau tadi? faktor-faktor atau seseorang yang membantu Ibu dalam pengambilan Oh iya. keputusan. Nah, kalau faktor itu yang bisa membantu dalam mengambil keputusan tentunya kita yang pertama adalah menambah keilmuan tentang cara mengambil keputusan gitu ya. Baik itu kita sering tanya jawab dengan rekan yang kita anggap sudah berhasil dalam mengambil keputusan ataupun misalnya dengan melihat tayangan-tayangan yang motivasi atau buku-buku tentang kepemimpinan gitu. Itu mungkin faktor yang mendukung. Semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu, yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik pengalamannya biar saya belajar juga, biar saya bisa belajar dari pengalaman Ibu. Pembelajaran apa saja Bu kira-kira? Ya, sebenarnya kalau mengambil keputusan itu atau pengambilan keputusan itu kan tidak ada di bangku kuliah ya. Jadi ketika saya kuliah dulu juga tidak ada gitu. Jadi semuanya berproses gitu. Apalagi kan secara psikologis kalau laki-laki dan perempuan itu katanya berbeda dalam hal keberanian gitu ya, kemandirian. Nah, itu mungkin karena saya walaupun saya perempuan terus karena saya pada waktu dulu mencalonkan diri menjadi kepala sekolah tuh sudah tahu konsekuensi menjadi seorang pemimpin itu ya pasti harus mengambil keputusan secara bijaksana. Nah, jadi yang pembelajarannya adalah pasti yang pertama adalah tetap harus terus belajar untuk bekal kita. Karena dengan kita banyak membaca pengalaman orang lain, banyak sharing, pasti itu sedikit banyak mempengaruhi atau menjadi bekal untuk kita nanti dalam memutuskan sesuatu. Berusaha untuk memperbaiki emosi diri juga gitu. Karena mengambil keputusan menurut saya itu juga karakter dan sifat serta sikap kita itu mempengaruhi gitu supaya
kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana, berarti kita harus memperbaiki diri juga, baik dari segi emosinya gitu ya, dan lain-lainnya, dan karakternya, sorry tauladannya gitu, supaya kita tuh nanti pun dalam mengambil keputusan tetap tenang, tetap terarah, tetap fokus, dan insya Allah keputusan pun nanti akan diambil secara bijak begitu. Makasih Ibu, ini tenang dan terarah dan fokus, harus banyak belajar sama Ibu. Betul. Nah itu. Ternyata itu emang pengalaman berbicara ya Bu. Ya, saya juga masih belajar. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Mohon maaf Nah, mungkin mengganggu waktunya Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu. Salam Bapak sehat ya, buat Ibu. sami-sami. Iya, sukses ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ada tugas modul 3.1 terkait pengambilan keputusan pimpinan. Mungkin dengan wawancara ini nanti saya bisa banyak belajar dari Bapak selaku Kepala Sekolah SMP 2 Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ajukan. Nanti mohon Bapak berdasarkan pengalaman Bapak mungkin bisa memberikan arahan-arahan ya. Untuk yang pertama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Mama selaku calon CGP di segi pertanggungan ini. Dan saya sebetulnya intinya dalam satu ngambil keputusan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berurusan moral dan etika, ini kita harus melakukan satu pencarian latar belakang masalah dulu. Masalahnya apa yang berhubungan etika, moral itu latar belakang masalah. Kemudian kita mengobservasi, setelah itu mengobservasi mana yang masalah yang harus diselesaikan atau yang bisa ditunda, karena dengan ditunda dulu nanti bisa kita bersama dengan teman-teman yang ada warga sekolah untuk misalnya menyelesaikan masalah tersebut, dan apa langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Oke Pak, ada lagi mungkin? Baik, memperhatikan latar belakang sama observasi ya Pak langkahnya. Nah, observasi masalah, baru kita bisa mengidentifikasi masalah gitu. Baru identifikasi masalah, baru kita bisa menentukan masalahnya ini loh. Apa baru diputuskan? Diputuskan. Berikutnya Pak, bagaimana menurut Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama nih Pak, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan. Nah, seperti langkah pertama tadi, kalau suatu mengambil keputusan itu kita harus misalnya mengambil langkah-langkah tadi, tapi satu mengidentifikasi masalah hasil dari langkah-langkah melihat latar belakang masalah, masalah itu, lalu kita mendapatkan masalah, poin masalahnya apa gitu ya, dan masalahnya yang sudah ditentukan. Nah, masalah ini berarti kita baru mengambil satu keputusan. Nah, keputusan itu apabila menemukan satu kasus yang seperti itu otomatis kita harus lihat dulu melihat itu apa namanya, inti masalahnya ada di mana, apa berupa etika, karena etika itu berarti kan berhubungan dengan perilaku, dengan keteladanan dan sebagainya. Kemudian berhubungan dengan yang lain-lain, bisa dengan misalnya kenakalan dan sebagainya, atau misalnya penyimpangan yang lain. Tapi kalau berupa etika, otomatis misalnya kita harus mengesampingkan misalnya hal-hal yang berupa tadi asumsi atau opini dari beberapa tertentu. Jadi kita misalnya mampu membuat satu poin mana yang dua kepentingan itu tidak saling ada benturan. Kita poinnya mana, makanya diambil satu keputusan ini. Jadi diambil satu keputusan berdasarkan dari identifikasi namanya itu Poinnya ini Pak, biar nggak ada benturan di antara dua itu bisa gitu. Makanya nanti kami skala prioritas berdasarkan identifikasi masalah yang sudah muncul. Ini Pak, berikutnya menurut Bapak langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan ini Pak?
suatu pengambilan keputusan itu istilahnya satu tidak sembarangan, gitu ya, tidak sembarangan untuk suatu pengambilan keputusan apabila menyangkut etika. Karena etika atau moral itu kan sudah ada kaitannya atau sudah ada SOP-nya, gitu ya. Jadi misalnya apabila seorang itu kita mengambil keputusan berdasarkan opini saja, asumsi saja dari hanya perorangan, itu sepertinya tidak akan menyelesaikan masalah kalau mengenai etika untuk misalkan di sekolahan. Jadi kita harus melakukan satu komunikasi atau musyawarah dengan teman-teman yang ada di luar sekolah dan stakeholder yang lain yang kaitannya dengan etika tadi. Jadi ada kata-kata SOP ya, berarti ada langkah-langkah yang Jadi ini. SOP-nya tuh setiap operasional kita, maksudnya itu ada aturan gitu, SOP aturan. Ada langkah-langkah yang kita yang dijalankan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan ya Pak ya. Kemudian ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya atau ada prosedurnya atau di tempat saat itu? Biasanya Bapak seperti Kalau saya laksanakan langsung di tempat, karena beberapa etika itu udah ada SOP-nya, udah ada aturan mainnya. Karena di situ sudah ada peraturan yang kita bentuk di sekolah tersebut, yaitu bersama dengan teman-teman stakeholder guru dan sebagainya untuk melakukan suatu aturan sekolah, ya kan? Apabila itu orang melanggar etika berarti dia sudah melanggar peraturan yang sudah ditentukan bersama, gitu loh. Dan juga selain itu saya juga Bapak juga mengatur istilahnya ke peraturan yang lain. Jadi sebenarnya ada peraturan kementerian yang mengatur para misalnya etika moral itu. Kemudian kita melihat dari peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah pasti, karena itu mengacu kalau masa di sekolahan dan itu langsung dengan cara peneguran, dengan cara apa itu udah di situ, langsung di tempat, karena sudah ada apa namanya atau hukumnya. Jadi poinnya langsung menyelesaikan di tempat ya. Tempat ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Kira-kira ada nggak nih Pak, samuan atau seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak? Tidak ada, karena Bapak tidak keputusan itu tidak berdasarkan opini dan asumsi. Karena ini kalau peraturan itu harus dilakukan secara musyawarah. Nah, setelah dimusyawarahkan dengan karena peraturan itu sudah ada sebelumnya dan sudah disepakati bersama oleh warga sekolah dan stakeholder. Nah, otomatis keputusan itu biasanya setelah apabila seorang melakukan suatu kesalahan di luar etika itu, otomatis membawa kepala sekolah sebagai suatu keputusan. Ya, gitu. Jadi tidak ada seseorang atau saya yang pengaruh, nggak ada, karena itu hasil secara bersama dan tidak ada. Kembali lagi, kepala sekolah itu tidak mengacu pada asumsi dan opini seseorang, tapi aturan bersama yang dilakukan, yaitu kalau masalah etika. Terus Pak, ini terakhir, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri untuk saya berikan pelajaran tentang keputusan dilema etika? Dilema etika itu udah jelas, istilahnya merupakan salah satu yang udah poinnya ketahuan, tahu ya etika itu harus begini, karena itu udah etika itu udah istilahnya udah moral, etika seorang guru dan sebagainya itu udah jelas-jelas harus benar-benar udah istilahnya terpatri ya dalam sikap atau dalam suatu terjelma dalam di dalam orang yang dalam pendidikan atau guru itu harus terpatri secara etika. Guru itu bagaimana, ya kan, perilakunya dan misalnya harus dari biru di depan sekolah di luar di masyarakat bagaimana. Dari pengalaman ini dalam masalah etika ya kita selalu tadi itu intinya selalu mengacu kepada peraturan bersama yang sudah disepakati bersama oleh warga sekolah. Itu Ini misi-misi masuk ya Pak? iya dalam perjalanan situ.
itu harus ada aturan bersama di situ, karena disepakati bersama. Apabila seorang melanggar suatu etika, otomatis kan ada vonis, ya kan, dari teman-temannya atau dari sekolah bahwa dia sudah melanggar etika sebagai seorang guru atau sebagai seorang stakeholder yang ada di sekolah, itu seperti itu. Yang kemudian misalnya ya kita istilahnya dengan mengacu pada peraturan tersebut, otomatis kita melakukan hanya suatu dasar hukum. Apabila ya mungkin secara kaidah moral, secara kaidah sosial, kalau guru itu etikanya kurang apik dan etikanya kurang bagus, nantinya masa depan anak kita. Terima kasih Pak, penjabarannya cukup jelas. Jadi tahu bahwa pemimpin sekolah itu ya tanggung jawabnya besar. Salah satunya ini pengambilan keputusan ya Pak, harus betul-betul sesuai aturan ya Pak. Betul. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum Pak. Ibu, mohon maaf, mohon mengganggu waktunya. Saya dari SMP 2 Tangerang, bersama Yana Sukanisi, saya sampai ini ada tugas modul 3.1 terkait ini ya Bu ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin Ibu bisa menjawabnya untuk pembelajaran buat saya. Dan Kalau mungkin pertanyaan itu bisa jawab, Ibu jawab. Mudah-mudahan Ibu bisa ya. ya pasti Bu, pengalaman Ibu udah bertahun-tahun dari menjadi kepala sekolah. Yang pertama ini Bu, bagaimana menurut Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya kita tahu itu sendiri kan dilema etika itu kan berasal dari masalahnya konflik ya, konflik dari benar lawan benar kan ya. Nah itu memang sulit untuk mengidentifikasinya ya, tapi kita Ibu itu coba untuk menjawab itu dilihat dari paradigma di sini ya, yang berdasarkan yang mana yang itu yang lebih penting atau yang lebih urgent itu akan dilaksanakan terlebih dahulu. Urgent ya. Iya, yang lebih urgent. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini tentang pengambilan keputusan ini? Pengambilan keputusan itu tentunya tidak berdasarkan atas hasil Ibu sendiri ya. Ibu juga memiliki melibatkan beberapa orang guru yang mungkin dia bisa membantu. Di antaranya kita itu ada langkah yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Yang keduanya tentunya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Dan yang ketiganya tentunya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Kemudian yang selanjutnya pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah, ada uji legal, uji regulasi dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu pengujian paradigma benar atau benar lawan benar. Ya, kemudian melakukan prinsip revolusi, kemudian investigasi opsi dilema, kemudian buat keputusan, dan yang terakhir dilihat dari keputusan dan refleksinya. Refleksi. Iya, refleksi. Berikutnya Bu, yang keempat ya Bu. Dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk keputusan yang paling efektif ya dalam pengambilan keputusan itu tentunya diambil dari keputusan dan refleksi, karena untuk mengedepankan untuk selanjutnya untuk kedepannya seperti itu. Lihat lagi refleksi. Iya, diambil dari keputusan dan refleksikan. Selanjutnya Bu, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan, pertama pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang tentunya banyak ya, tantangan ya. Yang lebih yang diutamakan itu tadi kalau seorang kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan kan itu enggak semua guru itu kan menyetujui hasil keputusan
kepala sekolah itu tersebut ya, itu yang menjadi tantangan bagi saya gitu loh. Karena tidak semua satu Iya, visi, tidak semua, iya satu paham, satu misi gitu dengan kita. Tapi kita untuk berusaha untuk dapat agar semua itu berdasarkan musyawarah tentunya bisa disetujui. Kemudian Bu yang ke 6 ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilematika, apa langsung atau ada jadwalnya, atau misalnya ada pelanggaran atau ada konflik itu langsung saat itu, atau ada jadwalnya, atau seperti apa prosedurnya yang biasa dilakukan? Ya itu terjadi bisa langsung ditangani, bisa juga berdasarkan jadwal, tergantung masalah konflik itu tersebut. Kalau masalah konfliknya terlalu sulit, berarti kita akan itu ada pending dan nanti akan dipelajari dulu ya kasusnya. Kalau misalnya hanya ringan-ringan saja bisa langsung dilaksanakan diputuskan pada saat itu. Berikutnya Bu yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Ibu anggap mempermudah Ibu membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Ada faktor tertentu kah? Ada seseorang kah yang membantu, yang menurut Ibu membantu? Tentunya ada ya. Pasti ada. Iya, ya kepala sekolah kan tidak mungkin bekerja sendiri ya tanpa bantuan guru-guru yang mungkin yang Ibu anggap mampu untuk diajak kerjasama dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Iya. Kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Mungkin bisa sharing ke saya Bu. Pelajaran yang Ibu selama ini Ibu rasakan sih ya berarti kita harus adanya kerjasama dengan para guru gitu kan. Iya. Jadi kepala sekolah itu tidak hanya suatu keputusan itu diambil dengan sendirinya, kan kita harus ada tadi seperti tadi ya, jawabannya seperti tadi, kita harus ada kolaborasi pada guru-guru yang lain. Terima kasih Ibu, alhamdulillah 8 pertanyaan selesai. Makasih sharingnya Bu, pengalamannya. Iya, sama-sama.